Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Pemirsa apa kabarnya? Senang banget saya Mugi Zainal kembali kita di kajian jelang iftar. Dan Ramadan kali ini tentunya Ramadan yang selalu kita tunggu, kita nanti dan kita rindukan. Karena Ramadan banyak banget berkah pahala berlipat ganda yang Allah janjikan untuk kita semua, Masya Allah. Dan juga Ramadan ini adalah sebuah madrasah. 30 hari bagaimana kita bisa nih semakin saleh secara pribadi dan semakin saleh secara sosial. Tepat banget nih pemirsa, kita akan ngebahas tema di Jelang Iftar kali ini yaitu pendidikan puasa pada kesalihan pribadi dan sosial. Nah, siapakah juga narasumber yang akan menemani saya di Jelang Iftar kali ini? Masya Allah, ini ada dua bidadari nih yang hadir menemani saya, cantik saleha. Ya, kita langsung berkenalan dengan beliau. Yang pertama adalah Profesor Dr. Nur Arfia Febriani MA. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Mugi, apa kabar juga? Baik, pulang dari umroh cerah ya. Amin. Semoga cerah yang meneduhkan. Amin. Dan kita nih hari ini benar-benar pelangi nih, Ya, hijau, betul. ada hitam, ada merah, semuanya pelangi yang Pelangi. penuh warna dan makna. Amin. Oke. Ya, pemirsa beliau ini aktif sebagai asisten direktur Pasca Sarjana dan tentunya juga dosen di Pasca Sarjana Universitas PTIQ Jakarta. Alhamdulillah. Makasih ya Ustazah udah hadir ke Alhamdulillah. kita. Terima kasih juga kami sudah diberikan kesempatan bersama. Iya, makasih banget. Dan yang kedua ini ya pemirsa narasumber kita yaitu Dr. AA Siti Soleha MPDI. Assalamualaikum Bunda Mugi, apa kabar hari ini? Baik, sama Alhamdulillah. menyapa kita. Ya, Ustazah juga udah hadir ke sini. Aduh, alhamdulillah Terima banget kasih waktunya. sudah diundang dengan senang hati. Iya, dan pemirsa beliau aktif juga ya sebagai dosen Fakultas Tarbiyah dan Ketua LPPM Universitas PTIQ Jakarta. Banyak banget kesibukan ya, generasi-generasi dari para Kartini Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, langsung aja ya, udah gak sabar nih nanyain tentang masalah tema kita ya kali ini ya. Untuk yang pertama nih kepada Ustazah Rian ya. Ustazah Rian, kita tahu bahwa puasa ini seperti madrasah ya, dalam 30 hari ya kita tidak hanya menahan lapar dan haus saja ya, tapi kita juga bagaimana mengendalikan diri. Nah, tapi yang ingin saya tanya ini bagaimana juga nih Ustazah Rian, puasa itu bisa ngebentuk pribadi muslim yang vertikal. Ya, tafadhol Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, pertanyaannya Bu Mugi nih Masya Allah luar biasa ya. Apalagi tadi Alhamdulillah. prolognya bagaimana kita para Kartini ini mampu memberikan suasana puasa yang bisa membawa Betul. pendidikan bagi diri kita sendiri dan keluarga Betul tentunya. banget. Nah kaitannya tadi bagaimana kita menjadi seorang muslimah yang mampu melakukan transformasi ya, Iya. katakanlah seperti itu supaya kita menjadi muslim yang baik secara vertikal tentunya kepada Allah SWT. Iya. Dan itu tentu berlandaskan ayat Al-Quran yang kutiba alaikumusiyam gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah kata tatakun di sini pemirsa di rumah, kalau kita lihat beberapa tafsir ya khususnya yang paling kita gemari adalah tafsir Al-Misbah. Di situ beliau menjelaskan makna takwa yang selama ini mungkin masyarakat kita memahaminya kita takut sama Allah. Padahal bukan takut sama Allah. Allah kan Maha Penyayang, Maha Iya. Rahim. Yang kita takut itu bukan Allah yang kita takuti, tetapi kita takut melanggar perintah Allah yang akan mengakibatkan azab atau siksa Allah nanti kelak di hari kiamat. Nah makanya takwa di situ tadi tujuannya untuk membuat kita bertakwa kepada Allah, yaitu kita semakin introspeksi diri untuk memperbaiki diri kita, mengurangi kegiatan-kegiatan yang akan mengakibatkan adanya kemungkinan kita melanggar perintah Allah ya, dan berusaha untuk meningkatkan aktivitas yang akan menimbulkan efek positif ya, baik bagi diri kita sendiri atau keluarga kita. Nah kaitannya tadi misalnya kita sebagai ibu nih, sebagai teman kantor dan seterusnya, saya sama Bu As nih partner kita dari sejak tahun, kita udah puluhan tahun berteman ya. Iya, iya. Saya kenal Bu As dengan sangat baik dan sesuai namanya solihah ya. Masya Allah. Dan aktivitas-aktivitas solihah itu yang tadi kita Iya. maksud di dalam tafsir itu bahwa takwa itu tujuannya aktivitas puasa yang kita lakukan dari sejak kita sahur sampai nanti kita buka puasa itu adalah aktivitas-aktivitas yang positif. Iya. Sehingga
amal ibadah kita pada bulan puasa itu tadi tidak cuma percuma, bukan cuma lapar dan haus, tapi diisi dengan aktivitas-aktivitas yang akan meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun itu. Masya Allah. Jadi bagaimana nih kita semakin meningkat ya Betul. ibadah kita kepada Allah ya. Baik. Nah tadi kalau Ustazah Rian udah ngebahas secara vertikal. Nah Ustazah Aas nih, gimana juga nih? Bagaimana juga cara kita juga menjadi pribadi salih secara horizontal. Jadi harus seimbang dong ini ya. Ya, Jadi silakan. seimbang ya, puasa Iya. membentuk selain tadi vertikal juga membentuk horizontal ya. Kalau kita lihat fungsi dan tujuan diciptakannya manusia itu ada sebagai abid, ada sebagai khalifah. Kalau abid tadi hubungan dengan vertikal dengan Allah. Iya. Kalau khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah di surat Al-Baqarah, sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah. Mana khalifah itu bisa mana pemimpin, pengayom ya, atau seseorang yang menjadi tauladan. Nah itu seharusnya ketika kita menjadi khalifah di muka bumi ini, bagaimana kita bisa mengayomi. Mengayomi siapa saja yang ada di sini, yang nanti akan mendapatkan kita selaku manusia itu bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kaitannya dengan puasa, tentunya secara horizontal ini sangat bermakna dan sangat melekat. Di mana puasa itu kan awalnya menahan dari haus dan lapar ya. Bayangkan kita mungkin selama ini tidak pernah merasakan itu. Iya. Setiap hari makan tepat waktu. Tercukupi, tercukupi gitu ya. Bayangkan misalnya teman-teman kita yang saat ini kekurangan atau yang lebih viral di Palestina ya. Itu kan lebih luar biasa, sangat menyedihkan. ya. Benar. Ya, kalaupun mereka harus berpuasa dan puasa mereka sepanjang tahun ya, Iya, dalam iya. kondisi yang memang tidur tidak nyaman, makan belum tentu ketemu dengan yang seperti kita. Nah, Iya. momentum puasa ini bisa dijadikan bagaimana menciptakan suasana horizontal ya, ibadah horizontal kepada Allah dengan melihat kondisi masyarakat yang memang saat ini memprihatinkan atau saudara-saudara kita memprihatinkan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita tadi itu dalam kondisi abid dan khalifah untuk apa? Sesungguhnya untuk bersama-sama, bersama-sama beribadah. Iya, Jadi seseorang bisa beribadah karena Allah. Kenapa? Karena ada manusia yang lain, Iya, di mana itu adalah ladang pahala. Ya. Ketika kita membantu orang lain, apalagi di bulan puasa, ya, maknanya sangat dalam. Jadi barang siapa yang memberikan buka puasa, maka sama seperti berpahala berpuasa. Banyak banget terus. Sedekah yang paling mulia adalah di bulan puasa. Maka orang berlomba-lomba biasanya di bulan puasa dan tidak ada satu orang pun yang giroh puasanya itu lemah ketika berpuasa. Mereka semua. Jadi tidak hanya puasa saja, tapi ibadah yang lainnya yang hubungannya dengan manusia mereka laksanakan. Jadi banyak yang berbuka puasa di masjid-masjid itu difasilitasi oleh masjid dari warga-warga sekitar ya. Iya, iya. Banyak kegiatan-kegiatan iftar jama'i atau buka Betul. puasa dan Jadi itu hampir setiap masjid kalau lagi Ramadan Iya, itu tidak ada yang kurang. menyediakan juga ya Betul. buka puasa, Nah, itu. takjilnya, Masya Iya. Allah. Sahur bersama juga. Sahur bersama ya. Nuansa-nuansa apa? Nuansa-nuansa horizontal ya. Kental banget Kental ya. banget ya. Apalagi Iya, di iya. Indonesia katanya lebih kental nuansa horizontalnya. Iya. Bahkan kalau mau sahur itu kan bangunin sahur rame-rame ya. Sambil keliling salawatan waduh, itu itu budaya yang benar-benar- sangat indah ya di Benar-benar Indonesia. suasana yang selalu kita rindu juga ya. Dan memang momentum Ramadan itu momentum ikatan horizontal itu yang luar biasa kita bisa rasakan. Masya Allah. Baik, nanti kita sambung lagi ya Ustazah Rian dan juga Ustazah As dan juga pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali kita di Jelang Iftar dengan narasumber kita. Masya Allah, kita lanjut lagi ya kajian kita kali ini. Nah, yang ingin juga saya tanya nih kepada Ustazah Rian. Ustazah Rian, saat ini tuh kan media sosial tuh berseliweran di mana-mana ya. Tentu ada dampak-dampak negatif dan positifnya. Terutama nih dengan banyaknya banget fenomena pamer di medsos. Waduh, ini gimana nih cara kita menyikapinya ya? Itu ada yang pamer dari segi harta, kebaikan dan lain sebagainya. Nah, kita menanggapi yang kayak gini bagaimana nih Ustazah Rian? Ya. Silakan Ustazah. Dan memang betul pertanyaannya ini membumi sekali ya karena Iya, memang kita masyarakat. sekarang kalau kata
Friedman itu kan the world is flat, sekarang dunia ini tanpa batas ya, Betul. teman-teman di rumah. Jadi setiap orang yang punya handphone atau alat teknologi yang lain yang memungkinkan kita sharing informasi itu bisa men-sharing apapun, Iya, dan betul. orang di dunia ini bisa mengakses dengan mudah. Ya, salah satunya tadi misalnya pamer ya, fenomena pamer, baik itu kekayaan atau apapun itu. Nah, kalau dalam konteks kita misalnya di bulan Ramadan, Iya. sebenarnya itu tadi kembali kepada niat masing-masingnya. Kalau tadi tujuannya, misalnya ya, kalau tadi ditanya pamer atau tidak, kalau tadi tujuan kita untuk memberikan inspirasi kepada orang lain, mengajak orang lain untuk Iya. juga ikut melakukan hal yang positif. Ya tadi kita bahas kalau kita nggak memberikan contoh untuk berbagi, mungkin yang lain nggak akan terketuk untuk ikut berbagi gitu. Karena kan memang harus dimulai dari satu orang dulu, kemudian dia akan mempengaruhi yang lain. Nah itu yang kita harapkan dari media sosial ketika kita bisa memberikan contoh berbagi yang baik ya. Kan bisa kita lihat orang kalau niatnya berbagi dengan tulus, gaya seperti apa atau bahasa seperti apa yang akan mereka sampaikan. Dan itu netizen sudah sangat pandai untuk menilainya ya. Iya, iya. Meskipun tentu kita tidak bisa menjadikan penilaian netizen sebagai tolak ukur apakah suatu postingan itu positif atau tidak. Tentu tadi kembali kepada niat masing-masing kan. Iya, Innamal betul. a'malu binniyat. Yang tahu kan cuma yang melakukan sumbangan itu ya Iya. dengan Allah tentunya. Betul. Sebenarnya di dalam hadis itu pernah dulu ketika Rasulullah ada sahabat berzikirnya itu kenceng gitu sehingga mengganggu orang lain. Nah, Rasulullah menegur, kalau misalnya zikir itu jangan terlalu kenceng karena Allah itu Maha mendengar. Tapi dalam kondisi di mana masyarakat dalam tanda kutip agak lalai, Iya. zikir dengan suara keras itu penting karena untuk mengingatkan orang lain, ayo kita zikir mengingat Allah. Nah, demikian juga kayak tadi. Jadi ibadah itu kadang-kadang memang perlu kita tampakkan untuk mengajak orang-orang yang lalai di sekitar kita. Tetapi tidak perlu tadi dengan cara-cara yang terkesan terlalu memamerkan gitu. Pokoknya dengan cara yang santun dan tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, kalau kita belajar tadi bagaimana Rasulullah menegur sahabat yang zikir terlalu keras sehingga mengganggu, atau tadi memang perlu zikir dengan suara yang agak lebih keras untuk mengingatkan orang-orang yang sedang lalai. Nah, makanya tadi kita kalau mau melakukan tindakan kebaikan jangan juga takut pandangan netizen juga. Karena kan Semua balik ke niat ya. kembali kepada niat kita Betul, gitu. Dan kita betul. kan bukan pada posisi butuh validasi ya. Iya, Kalau betul. anak sekarang bilangnya butuh validasi. Orang kalau mau beramal kan tergantung niatnya tadi dan Iya. kita tidak butuh validasi dari siapapun. Iya. Ya tentu ya Iya. validasinya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tahu semua itu hanya Allah. Yang penting kita tetap dengan niat melakukan kebaikan. Mengedifikasi kebaikan. Asal niat kita itu adalah Allah yang Iya, tahu. betul. Jadi jangan takut juga ya. Jangan takut juga gitu. Nanti takut bilang pamer Iya. kalau kita men-share sebuah kebaikan. Iya. Jangan juga khawatir ya. Iya. Nanti kalau Baik. kita nggak men-share kebaikan juga nanti kesannya loh Ramadan kok sepi-sepi aja. Kok nggak ada kegiatan sosial. Itu juga nanti jadi karena itu mulai dari sekarang nih Iya. pegang gadget, pegang apa setiap ada acara-acara kajian atau apa itu Betul. bermanfaat share. Iya. Siapa tahu bermanfaat. Jadi Betul. amal jariah ya, Betul. Ustazah ya. Masya Allah. Ya baik, itu dari segi media sosial ya. Memang kalau media sosial ini sebuah kemajuan yang tidak bisa kita tolak ya. Iya. Nah, tapi kita juga harus bisa pandai-pandai menyeleksinya. Betul. Baik. Nah, untuk Ustazah Aas ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, terutama ibu-ibu nih. Waduh, udah niatnya perginya ke taklim, kajian. Sampai sana, tau nggak kemarin si Anu? Ya, suka begitu nggak tuh? Iya, Nggak betul. dong, yang nonton nggak ya? Enggak. Nah, gimana nih Ustazah As, cara kita nih ya supaya ngerem. Jangan ngerem aja sih, menghilangkan kebiasaan untuk menggibahi, ngefitnahi. Nah, supaya kesalehan pribadi kita juga dan sosial kita juga ada gitu. Ya, silakan Ustazah. Ya, sebetulnya dalam beramal soleh itu, ya, dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari perilaku baik dan buruk. Ya. Dan Allah juga sudah menitipkan kepada kita itu kan akal, nafsu untuk sama-sama kita pakai nih apakah bisa bermanfaat atau tidak dalam kehidupan kita. Nah, dari sini kita bisa banyak belajar. Ketika kehidupan sosial pasti ada saja ya hal positif dan hal negatif. Nah, ketika kita sudah sering dicas kan sekarang banyak tuh ya, kita bisa mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan, Baterainya harus berbagai agama dicas nih, dicas terus ya. Nah, jadi jangan sampai gara-gara kita nggak mau gibah, kita nggak mau ngaji misalkan, atau gara-gara kita nggak mau gibah, kita nggak mau silaturahim. Sebetulnya
kalau sudah niatnya silaturahim, insya Allah, kalaupun gibah, kita akan ngerem nih. Oh ya, oh ini nggak baik nih. Kenapa? Iya. Karena niat kita silaturahim. Betul. Kenapa? Karena memang kebaikan dan keburukan itu tergantung dari kita yang menjalankan. Ya. Apalagi kan sekarang fenomenanya kita bisa kumpul di arisan, betul ketemu di banget. kafe, Betul. ketemu lagi di mall. Maka sebaiknya kita berdakwah dengan lintas kegiatan itu. Bagaimana kita bisa membuktikan dan mengupayakan bahwa amal soleh yang kita lakukan itu benar-benar kita laksanakan dalam kebaikan. Insya Allah. Ya, kalaupun memang misalnya ada bumbu-bumbunya, tapi kita cepat-cepat bisa beristighfar tuh. Karena kan tidak dipungkiri ya, kalau Iya, pas iya, lama iya. nggak ketemu, hei si anu gimana, hei si anu gimana misalkan ya. Tapi memang kalau sudah niatnya kita baik untuk bersilaturahim, untuk mencari ilmu di majelis taklim, Iya, oh iya. langsung direm. Biasanya saling mengingatkan, ya, gibah-gibah, nah itu. Begitu juga Jangan misalkan. sampai nanti, oh iya bener. Malah Ditambahin pancing pula. dong. Ya, Ditambahin kadang yang gitu. tidak kita kenal juga Iya, iya, kita iya. suka kan gosip itu digosok-gosok makin sip katanya. Iya, Maka iya. memang kewajiban kita sebagai muslim ya kita menghindari, tapi jangan menghindari beramal soleh hanya karena misalkan kita tidak mau bergosip, oh saya mau menyendiri misalkan. Iya. Nah itu juga amal solehnya malah hilang nantinya. Iya. Jadi itu menjadi tantangan kita. Apakah dengan bersosial kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan gibah Iya. atau tadi ria? Ya, kenapa? Karena salah satu perbuatan yang disebut ke dalam orang yang berdosa terhadap agama adalah alladzina hum yuraun, orang yang ingin dilihat. Atau gibah tadi itu, maukah kamu memakan daging saudara kamu sendiri? Sebenarnya dalam Al-Quran sudah banyak dijelaskan tentang ayatnya. Iya, Tinggal kita mengkontrol diri dengan cara banyak bersilaturahim, berkumpul dengan orang soleh dan menimba ilmu untuk terus menjadikan diri kita lebih baik lagi. Nah itu pemirsa ya, ini Ramadan. Gimana caranya kita juga selalu bisa bermuhasabah diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan jangan sampai amal kita habis gitu ya, gara-gara kita cuman kerjanya ngomelin orang. Lebih bagus kita zikir, baca Al-Quran ya, Masya Allah. Ya baik, nah untuk Ustazah Rian, kita ini kan terlalu banyak kesibukan ya. Iya. Mungkin alasannya ya karena faktor ekonomi gitu. Ibu kerja, bapak kerja karena ekonomi. Nah otomatis kan urusan duniawi ini nggak akan pernah henti-hentinya Selesai. kita kejar, Betul. ya. Dan kapan sih kita bisa berhenti mengejar itu gitu? Nah ini yang ingin saya tanyakan juga nih, bagaimana nih di bulan Ramadan ini, ya urusan-urusan duniawi ini, ya agak kita perkecil sedikit nih, ya bukan berarti meninggalkan ya, tapi kita lebih memperbesar dalam ibadah kepada Allah. Nah tapi jawaban itu jangan dijawab dulu, ya kita break dulu. Nanti kita akan jawab semuanya setelah yang satu ini. Ya pemirsa lanjut ya, udah nggak sabar dong dengan jawaban yang tadi. Nah Ustazah Rian, Iya. gimana nih kita memperkecil urusan duniawi tapi lebih banyak nih untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah ya. Frekuensinya Betul. di bulan Ramadan ini ya. Betul. Tafadoli silakan. Iya, saya mau nyambung dari jawabannya Bunda As tadi, kalau kita puasa lalu kita menyiapkan buka puasa juga untuk orang yang berbuka puasa, itu kan sama nilainya sama orang yang berpuasa ya. Iya. Nah konteksnya kalau kita sebagai ibu rumah tangga tapi kita juga pekerja nih, saya Bu Bugi, Mbak As ini kan juga semuanya pekerja nih, Iya. sehingga peran publik dan domestik kita sejujurnya selama 11 bulan kita hidup ini dalam 1 tahun pasti berkurang tugas domestik Iya. kita. Tapi alhamdulillah kalau bulan puasa, selain memang ritme kerja kita yang sudah mulai dikurangi, pulang kantor bisa lebih cepat gitu ya, sehingga kita lebih punya waktu untuk menyiapkan buka puasa untuk suami, untuk anak-anak di rumah, sehingga yang tadinya kita mungkin makan malam lebih banyak di luar rumah. Nah, terus nggak punya waktu bersama untuk masak bersama. Tapi kalau bulan puasa itu misalnya saya bersama suami dan keluarga di rumah, itu memang biasanya menyiapkan buka puasa bersama kita. Tuh, Pak Badru misalnya suka membantu saya membuat es misalnya. Nanti saya bersama ibu mertua dan keluarga yang lain masak-masakan yang memang disukai ya sama keluarga kita. Karena kan memang momen kebersamaan itu Iya, waktu iya. makan bersama, di mana pada saat buka puasa kita membicarakan hal-hal yang intim ya antara kita, sehingga apa hal-hal hari ini yang perlu kita kembangkan besok,
aktivitas sosial apa yang bisa kita kembangkan besok itu biasanya kita bicarakan saat kita berbuka puasa. Iya. Nah, sehingga dengan kebersamaan itulah tadi yang tadinya makan malam mungkin masih di luar dalam 11 bulan sebelumnya. Nah, ketika kita bulan puasa itu kita lebih banyak kebersamaan bersama keluarga kita di rumah. Nah, kira-kira kayak gitu. Masya Allah. Jadi otomatis juga keharmonisan dengan keluarga juga meningkat. Domestik gitu dan ya. publiknya jadi lebih imbang kalau bulan Iya, puasa itu. Apalagi betul. kalau sahur kan. Waduh, Wah, itu ngumpul. seninya tuh. Gimana seninya ngebangunin anak-anak Iya. gitu yang ngumpul Ya, gitu. motivasi anak-anak kalau yang Iya. kecil-kecil itu kan ya Iya, perlu betul. semangat kalau mereka kan sudah Udah pengalaman semua lah. Dan itu pemirsa juga pasti di rumah yang seperti itu ya. Iya baik, Bu As, kita juga menanyakan lagi nih berhubungan dengan tema kita hari ini ya, yaitu pendidikan puasa pada kesalihan pribadi dan sosial. Nah ini bisa nggak nih Bu, berikan nih contoh nyata nih di Ramadan dengan contoh dari tema kita sangkut pautkan dengan tema kita kali ini ya. Silakan Ustazah. Oke, baik. Kalau puasa dengan hubungannya dengan vertikal ya, dengan hubungannya kita sebagai abid atau sebagai hamba Allah. Jadi bagaimana momentum Ramadan ini mulai dari sahur diniatkan karena Allah, Ya, terus lagi tadarus, sholat fardu Iya, diimbangi iya. dengan sholat sunnah. Kenapa? Karena pahala sholat sunnah itu di bulan Ramadan sama seperti pahala sholat fardu. Terus tadarus Al-Quran, terus lagi mendengarkan kajian-kajian, berzikir. Ada lagi taraweh. Nah itu hubungan kita dengan Allah. Yang tadi hubungan vertikalnya. Iya. Ada pun hubungan horizontal ini luar biasa di bulan puasa. Kenapa? Yang tadinya keluarga tidak pernah makan sama-sama sahur ya. Jadi momentum puasa itu bisa sama-sama. Jadi sembari sahur, sembari ngobrol, sembari bicara anak dengan orang tua. Dan mereka juga kreatif ketika buat buka puasa misalkan Iya, ya. Masya Allah. 5 anak ada yang mau puding, ada Nah, yang mau itu dia. Harus menyiapkan yang anak-anak suka Ya, kan. anak-anak suka, Masing-masing gitu kan. requestnya ya. Ya, dan tumbuh kebersamaan yang luar biasa. Setelah tadi buka puasa, terus tarawih bersama, tadarus bersama. Bayangkan Iya, kalau keluarga di Indonesia melaksanakan selama bulan Ramadan tadarus bersama, puasa bersama, buka puasa bersama, terus lagi sahur bersama. Insya Allah kerukunan, keintiman tadi ya, suasana kebersamaan itu yang tadinya jauh banget. Ya, yang tadinya urusan dunia terus kita kejar, Iya. ketika bulan Ramadan ini bersama keluarga kita bisa sama-sama menjadikan momentum puasa ini sebagai tadi madrasah. Baik itu dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dan mempererat hubungan kita sebagai suami istri ya. Betul. Yang tadinya kalau bicara seperlunya dengan media sosial yang luar biasa Iya, iya. sekarang, maka dengan puasa membangunkan sahur dengan romantis misalkan. Masya Allah. Atau membangunkan sahur anak-anak dengan cara yang lembut, itu juga menjadi pelajaran untuk kita nantinya ya. Masya Allah. Jadi banyak banget ya kebermanfaatan puasa itu sendiri ya, dan itu terasa kental banget, bener nggak nih pemirsa? Iya, betul. Di Ramadan ini semuanya bener nih, kayak rasanya tuh aduh pengen terus seperti itu ya. Mudah-mudahan semakin sering terus kita lakukan, Ya, tidak hanya di Ramadan aja ya Ustazah, Mudah-mudahan tapi juga berbekas di, ya, di bulan-bulan setelah Ramadan itu juga bisa kita pertahankan juga ya. Nah untuk Ustazah Rian juga ya, nah di Ramadan juga kan kita kayaknya tumbuh nih rasa juga empati kita ya. Iya, betul. Empati kita juga sesama. Buktinya kita dianjurkan juga dengan bayar zakat gitu kan. bersedekah. Bisa sedekah gitu kan. Karena Allah udah menjanjikan itu dengan berlipat ganda. Nah bagaimana nih cara yang terbaik apa saja harus kita lakukan untuk wujud dari empati kita kepada sesama? Iya, betul. Memang puasa ini teman-teman dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pada bulan puasa ini memang kita nih diasah keseluruhan potensi yang ada dalam diri kita. Iya, iya. Fisik kita juga diasah supaya lebih sehat, hati kita tadi diasah supaya lebih berempati, spiritual kita juga diasah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Nah, tadi jawaban Bu As itu udah bagus banget ya, saya cuma nyambung aja bahwa memang pada masa bulan puasa ini kita lebih merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tadi misalnya mohon maaf berkekurangan, yang nggak bisa makan setiap hari seperti kita. Iya. Sehingga dengan itu, oh ya kita merasakan lapar seperti teman-teman kita yang tidak bisa makan setiap saat. Sehingga kita dengan lebih mudah karena merasakan itu, kita ingin agar teman-teman kita yang tadi misalnya kurang memiliki harta untuk membelikan makan ketika mereka buka puasa, itu bisa kita bantu melalui tadi kegiatan-kegiatan sosial, baik itu di masjid atau orang-orang terdekat di samping rumah kita, kanan kiri kita, yang bisa kita lakukan. Kan biasanya kan gitu, kita kan selalu berbagi kepada orang-orang yang terdekat ya. Kan kata Nabi juga, kamu tidak akan beriman sampai orang-orang yang di sekeliling kamu itu
juga merasakan apa yang kamu makan kan. Iya. Nah maka kalau kita berbagi tadi kalau empati, lihat dulu tetangga kanan kiri kita. Sebelum kita memberikan yang jauh, lihat dulu tetangga kanan kiri kita, sehingga apapun yang kita makan itulah yang mereka makan. Jangan sampai kita makannya enak, yang dikasih juga nggak enak gitu. Nah kebanyakan kan kayak gitu. Wah Iya. saya ini makannya misalnya ayam, saya mau bagi ke orang telur aja deh. Nah, jangan kayak gitu. Jadi kalau bulan puasa ayo kita tingkatkan Berikan lagi yang amal terbaik kita. ya, Berikan yang Ustazah terbaik ya. sebagaimana apa yang kita makan itulah yang kita Iya. berikan kepada teman-teman kita yang tadi kurang beruntung. Karena mungkin hanya di bulan ini mereka Iya. bisa dengan mudah mendapatkan bantuan Iya, makan iya. untuk berbuka puasa, untuk sahur dan merasakan makanan yang biasanya sangat sulit mereka dapatkan. Kita sering lihat ya di TV ya orang makan misalnya mohon maaf hanya bisa dengan kerupuk, Betul. dengan Hanya kecap saja, dengan garam garam. saja gitu Nah, ya di bulan Iya. puasa ini mudah-mudahan dengan kedermawanan ya sahabat-sahabat TVRI di rumah berbagi dari yang paling terdekat. Kemudian kalau misalnya punya rezeki lebih banyak ya sekeliling kelurahan, kecamatan terus sehingga orang-orang yang tadi kurang mampu bisa merasakan makanan yang enak-enak tadi. Masya Allah. Iya. Nutrisi rohani dan Betul. fisiknya itu biar seimbang ketika di bulan Betul, puasa. betul banget ya Ustazah. Yang pasti jangan pernah pelit-pelit juga Iya. ya. Kita nanti malah tambah mundur nih. Rezekinya juga malah dipersempit Iya. gitu ya. Dengan berbagi insya Allah malah Allah juga lancarkan rezeki kita dimanapun Insya kita Allah. berada. Nah Ustazah Aas, ternyata Ramadan ini betul-betul ya bisa menjadikan sebuah madrasah tadi ya. Dimana kita bisa salih dan juga kepada Allah semakin dekat. Ya Masya Allah. Baik, sebenarnya pengen loh kita ngobrol lagi. Iya. Pengen banget kan. Ngobrol cantik Bisa. soleha ya. Gak berasa ya. Cuman kan kita tahu juga nih udah mau berbuka ya. Oh iya, sebentar lagi buka puasa sebentar lagi ya. berbuka. Jadi kita ngucapin terima kasih dulu nih kepada narasumber kita. Tapi sebelumnya bolehlah Ustazah Rian berikan kesimpulan dan juga Ustazah Aas silakan. Iya, saya mau mengutip pendapatnya Ibnu Ghazali yang membagi puasa kepada 3. Jadi semoga kita puasanya puasa yang paling ujung nih. Kalau puasa yang pertama itu kan puasa awam, itu tadi puasa cuma menahan lapar dan haus. Dan saya harap teman-teman dan keluarga di TVRI di rumah bukan cuma puasa yang kedua. Minimal puasa yang puasa yang pertama maaf. Dan yang kedua adalah puasa khawas, yaitu puasa kita dengan lisan. Tadi menjaga lisan kita supaya jangan menyakiti orang lain, jangan gibah dan seterusnya. Dan semoga pada bulan puasa ini minimal yang itu. Tapi kita berharap kita pada puasa yang ketiga itu khawasul khawas, yaitu puasanya orang dengan hati. Sehingga bukan hanya fisik, lisan, tapi juga dengan hati keseluruhan tubuh kita. Sehingga tadi sesuai dengan judul vertikal dan horizontalnya bisa optimal pada saat kita melaksanakan ibadah bulan puasa. Semoga puasa kita yang puasa khawasul khawas ya pemirsa ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Ustazah. Ya, kalau tadi Bunda Rian mengutip Al-Ghazali dengan versi tingkatan puasa. Ya. Saya mengutip Al-Ghazali juga dengan Ihya Ulumuddinnya, bagaimana puasa itu membentuk khauf. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal ya, rasa takut dan juga roja. Nah, mengharap ridho Allah. Ini yang penting bagi kita. Kenapa? Karena pada akhirnya kehidupan kita adalah bagaimana Allah ridho. Ya. Ya, ketika kita beribadah, kita mengharap ridho kepada Allah. Ketika kita berhubungan sosial, maka kita akan mengharapkan ridho dari Allah. Maka ada di ayat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Jadi aku tidak mengharapkan ucapan terima kasih, tidak mengharapkan balasan dari manusia, aku hanya mengharapkan ridho dari Allah. Ini momentum puasa, mari kita jadikan introspeksi diri bagaimana kita mencapai ridho Allah tanpa harus tadi flexing atau apa pamer terus juga tanpa harus juga menghindari gibah ya. Kita hanya mengharap ridho Allah, maka mari cari jalan untuk mengharap ridho Allah. Amin, Sehingga amin, ya puasa Allah, kita ya bersama Rabbal keluarga kita, bersama anak kita menjadi puasa yang luar biasa, menghantarkan kita soleh secara individual, soleh secara spiritual, dan juga soleh secara secara masyarakat kita. Amin. Makasih banyak Ustazah Rian, makasih juga dengan Ustazah As. Mudah-mudahan ya semua apa yang kita lakukan pemirsa semuanya menjadi ladang amal ibadah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa terus semangat dan puasanya dan jangan lupa ya selalu saksikan jelang iftar Ramadan TVRI Jakarta dan rutin selalu ada di Ramadan ini sebelum berbuka puasa. Banyak manfaatnya. Dan yang pasti Ramadan madrasah buat kita. Insya Allah bisa membuat kita semakin salih secara pribadi, sosial, dan tentunya juga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya Mugi Zainal berserta semua kru yang bertugas undur diri.
Mohon maaf apabila ada kehilafan yang terjadi. Mari sama-sama kita menutup kajian Jelang Iftar ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.